Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Diarsa Hanifah. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas B1 dengan NIM saya 202020201034. Di sini saya memilih subtema nomor 7 untuk tugas mata kuliah teori politik, yaitu Gerakan Mahasiswa Indonesia dari tahun 1908 hingga tahun 1998. Ya sebetulnya saya tidak benar-benar paham dengan subtema yang saya pilih ini, tapi dari beberapa subtema saya sudah pernah mempelajari tentang gerakan mahasiswa sebelumnya, dan saya sudah sempat membaca sekilas tentang buku catatan demonstran Suhugi. Saya interest dengan pembahasan ini dan saya sudah mulai sedikit demi sedikit memahami dari sudut pandang saya, dan itu berawal dari saya bertanya mengapa ada demo, mengapa mahasiswa yang menjadi mayoritas penggagas untuk mengaspirasikan atas tujuan yang diprotes, dan apa sih yang diprotes oleh mereka. Dan dari situ saya mulai bertanya dan mencari dari buku atau search terkait isu-isu politik yang dapat memancing pergerakan mahasiswa di negara ini. Baik, kita mulai untuk membahas tentang pergerakan mahasiswa di Indonesia dari tahun 1908 hingga tahun 1998. Kalau kita melihat atau mengikuti periodisasi gerakan pemuda dan mahasiswa di Indonesia itu terbagi jadi dua, yaitu pada tahapan periode pra-kemerdekaan dan periode kedua yaitu pada pasca kemerdekaan. Baik, kita awali dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1908 yang pada saat itu diawali oleh adanya Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan wadah perjuangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa dengan memiliki struktur organisasi modern. Didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dari Lembaga Pendidikan Stovia. Budi Utomo ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Bodhi atau Budi yang berarti keterbukaan, jika, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional tahun 2015 karya Fajrudin Mutakin DKK dari sosok Wahidin Sudirohusodolah yang menjadi pembangkit semangat organisasi Budi Utomo ini ada. Organisasi ini fokus di bidang sosial mengenai pendidikan dan politik, tentunya untuk mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi di Jawa, Sunda, dan Madura yang menjadi wilayah memungkinkannya pelaksanaan lokasi Budi Utomo diselenggarakan. Karena pada saat itu Hindia atau Indonesia ini masih menjadi jajahan oleh Belanda, dan ruang gerak politik Indonesia yang bisa berjalan dengan cara tersembunyi karena Belanda tidak memperbolehkan adanya organisasi politik di Indonesia. Tujuan dari Budi Utomo sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri. Yang kedua, untuk usaha peningkatan kemajuan mata pencaharian serta penghidupan bangsa dengan memperdalam kesenian dan kebudayaan yang dimiliki. Yang ketiga, untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Yang keempat, sebagai fokus mengenai masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Dan yang kelima, membuka pemikiran penduduk Hindia seluruhnya tanpa memandang perbedaan dari keturunan, jenis kelamin, dan agama. Dari tujuan-tujuan tersebut, Budi Utomo menyiratkan bahwa bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Karena kala itu Indonesia dipandang tidak terhormat sebab masih dijajah oleh Belanda yang berkuasa di birokrasi Hindia. Dan dari tujuan-tujuan Budi Utomo tadi, ia juga memiliki cita-cita tersembunyi yang kemudian menjadi cita-cita kaum nasional Indonesia, yakni kegiatan Budi Utomo di kancah politik.
Kegiatan tersebut bermulai pada saat Perang Dunia Pertama, yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 1914, di mana Jerman mengumumkan perang kepada Rusia, lalu disusul Perancis pada tanggal 3 Agustus tahun 1014 mengumumkan perang pada Jerman, dan pada tanggal 4 Agustus tahun 1014 Inggris mengumumkan perang pada Jerman. Maka terjadilah Perang Dunia I tersebut. Dan bersamaan dengan itu, Budi Utomo melakukan gerakan di bidang politik dengan melancarkan isu politik, yakni mempertahankan bangsa sendiri lebih penting dari serangan bangsa lain. Kemudian yang kedua, mendukung gagasan wajib militer bagi bangsa pribumi. Yang ketiga, mengirim komite Indi Weber ke Belanda untuk memperkuat pertahanan Hindia. Dan yang keempat, anggota Budi Utomo diperbolehkan untuk ikut dalam Dewan Rakyat. Dan yang kelima, membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Di samping itu, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, dan salah satunya ada Muhammad Hatta yang kala itu sedang belajar di Netherlands Handels Hogeschool di Rotterdam, mendirikan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereniging pada tahun 1922, disesuaikan dengan perkembangan dari pusat kegiatan diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik dengan jelas. Dan terakhir, untuk lebih mempertegas identitas nasionalisme yang diperjuangkan, organisasi ini kembali berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Berdirinya Indische Vereniging dan organisasi-organisasi lain seperti Indische Partij yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia Serikat Islam, dan Muhammadiyah yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar agama, lalu Indische Sosial Demokratische Vereniging yang berhaluan Marxisme, menambah jumlah haluan dan cita-cita terutama ke arah politik. Hal ini di satu sisi membantu perjuangan rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain sangat melemahkan Budi Utomo, karena banyak orang kemudian memandang BU atau Budi Utomo terlalu lembek karena hanya menuju kemajuan yang selaras dan terlalu sempit keanggotaannya hanya untuk daerah yang berkebudayaan Jawa. Kemudian mereka meninggalkan Budi Utomo, dan oleh karena itu cita-cita dan pandangan umum berubah ke arah politik. Budi Utomo juga akhirnya terpaksa terjun ke lapangan politik, dan kehadiran Budi Utomo, Indische Vereniging dan lain-lain pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaruan dengan kaum terpelajar dan mahasiswa yang sebagai aktor terdepannya. Yang pertama dalam sejarah Indonesia, generasi 1908 dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan di kalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme. Selanjutnya kita beralih pada pergerakan pemuda pada tahun 1928 yang mereka juga merupakan cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia. Dan saya juga mengutip kata-kata Insinyur Soekarno yang seperti ini: berilah aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dan pemimpin besar lainnya seperti Umar bin Khattab mengatakan, setiap aku menemui masalah yang aku cari adalah pemuda. Maka dari itu, untuk membangkitkan semangat kita para pemuda masa kini, kita bisa merevitalisasikan semangat kepemudaan dengan menggali makna-makna gerakan pemuda dan menyesuaikan tantangan kekinian dan kedisinian. Nah, gerakan 1928 dengan Sumpah Pemudanya mempunyai karakteristik yang khas. Pada saat itu, Indonesia masih diselimuti oleh awan penjajahan, masih dikungkung oleh sekat-sekat pulau dan suku. Namun, gerakan 1928 mampu melawan itu semua dan melahirkan Sumpah Pemuda yang fenomenal.
Dengan Sumpah Pemuda tersebut, kita dapat mempersatukan Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu bangsa yang berdaulat. Dari sinilah cikal bakal persatuan Indonesia dan semangat untuk memerdekakan diri dari cengkraman penjajah. Karakteristik yang menarik lainnya adalah gerakan ini diprakarsai oleh kaum intelektual muda pada saat itu Belanda yang menjalankan politik etis dan mengirimkan beberapa putra pribumi untuk belajar ke negeri mereka, dan ternyata harus menelan kenyataan pahit. Kaum pribumi yang tadinya diharapkan dapat menjadi alat bantu legitimasi Belanda atas Indonesia malah berbalik menjadi penyemangat bangsanya untuk memerdekakan diri dari Belanda. Mereka menjadi inti gerakan melawan penjajah Belanda saat itu dan mencoba untuk mempersatukan Indonesia melawan penjajah. Gerakan 1928 juga berhasil dalam membuat karya nyata, yaitu Nusantara dan rakyat Indonesia yang disekati oleh batas-batas kedaerahan, ide, dan semangat untuk menyatukan Indonesia benar-benar suatu karya yang sangat fenomenal, karena saat itu pertama kalinya mereka memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan ketika itu pula untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia karangan W.G. Rudolf Supratman. Gerakan 1928 ini kemudian menjadi contoh bahwa untuk membangun Indonesia ini yang diperlukan bukanlah seorang pemimpin impian ataupun presiden idaman. Yang diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah suatu kesatuan impian yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai visi yang jelas untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dan bermartabat. Dan saya sadar bahwa para birokrat kita saat ini memiliki ego yang menjadi nafsu mereka masing-masing, sehingga kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dihiraukan dan malah saling menghalalkan cara untuk menyejahterakan personal masing-masing, yang akhirnya menjadi hal yang substansi rakyat memprotes di balik kinerja mereka yang seharusnya. Dan pemuda-pemuda yang mampu menyatukan wadah gerakan kedaerahan terdiri dari Yong Java, Yong Ambon, Yong Batak, Yong Sumatera, PPI, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan Yong Cilebes. Kemudian pada tahun 1945 dalam perkembangan berikutnya ini, dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia atau PBI, sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Secara umum, kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelanggaran terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini ditindaklanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Dan salah satu peran Angkatan Muda 1945 yang bersejarah adalah kasus gerakan kelompok bawah tanah yang dipimpin oleh Khairul Saleh dan Sukarni. Saat itu mereka terpaksa menculik dan mendesak Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yang beberapa hari sebelumnya, tepat pada tanggal 15 Agustus 1945, Sekutu memberitakan rencana menyerahnya Jepang, dan didengar oleh para pemuda ini, terutama yang bergabung dalam aliran progresif. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu akan membawa Indonesia kembali kepada Belanda. Para pemuda berpendapat sebelum diserahkan kepada Sekutu, Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaannya. Dan hingga hari ini, 75 tahun sudah kemerdekaan Indonesia karena pemuda kita, yang kita bisa akui bahwa pemuda bisa membuat Indonesia ini lepas dari penjajah dan memiliki hak penuh terhadap bangsa kita tanpa ditindas oleh kolonialisme.
Pada tahun 1965 dan tahun 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan 66 yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru. Di antaranya Kosmas Batubara, ex-ketua Presidium Kami Pusat, kemudian Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, ketiganya dari PMKRI, Akbar Tanjung dari HMI, dan lain-lain. Angkatan 66 mengangkat isu komunis sebagai bahaya letter negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunis yang ditukangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan 66 mendapat hadiah, yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR maupun MPR serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1966, diwarnai oleh demo besar yang berubah menjadi anarkis. Demo besar ini dikenal dengan nama Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Beberapa penyebab demo massal ini adalah inflasi di mana-mana, pemberontakan PKI, dan lain-lain. Tritura ini pun juga mempunyai 3 tuntutan, yaitu yang pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, kemudian bersihkan kabinet Dwikora, kabinet zaman Soekarno, dari unsur-unsur PKI atau perombakan kabinet Dwikora, kemudian yang ketiga, turunkan harga pangan dan perbaikan ekonomi. Akibat dari aksi demonstrasi tersebut, pada tanggal 25 Februari, kami atau Kesatuan Mahasiswa Indonesia dibubarkan secara sepihak oleh Presiden Soekarno. Namun para mahasiswa tetap tidak mau dibubarkan dan terus berjuang bersama-sama. Setelah melakukan berbagai aksi demonstrasi, kami berhasil menurunkan Presiden Soekarno dari jabatannya. Salah satu aktivis mahasiswa yang berperan penting dalam aksi tersebut adalah Soehogi. Dalam pandangan Soehogi, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno adalah sebuah pemerintahan yang bukan hanya tidak bekerja secara efisien, tetapi juga terkenal karena praktek korupsinya. Selain itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno merupakan pemerintahan yang para pemimpinnya tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Soehogi mengkritik kepemimpinan Soekarno yang konon beliau sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Hal ini tidak secara menyeluruh Gi mengkritik terkait sosok Soekarno, karena yang ia kritik adalah kinerja Soekarno sebagai pemimpin pada saat itu, bukan kepribadian beliau. Dan saya mengutip kata-kata Soehogi yang dimaksud untuk mengkritik kepemimpinan Soekarno kala itu. Jadi kutipan dari Soehogi yang saya ambil seperti ini. Saya kira saya menyukai Soekarno sebagai seorang manusia, tetapi sebagai seorang pemimpin tidak. Soehogi. Yap, saya bisa jelaskan mengapa Gi mengkritik Soekarno. Jadi begini, sebagian besar penduduk Indonesia saat itu, bahkan hingga saat ini, ada beberapa orang yang mungkin memandang Soekarno adalah pahlawan Indonesia nomor 1, sebagai bapak proklamator yang memperjuangkan kemerdekaan RI secara intelektual, sekaligus sebagai presiden pertama RI yang disegani oleh dunia internasional. Tidak bisa dipungkiri memang Soekarno telah berperan luar biasa besar bagi bangsa ini dari masa Hindia Belanda dan memperjuangkan hak berpendapat dan kesetaraan di Den Haag, keluar masuk penjara, sampai bernegosiasi dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Dialah sosok yang menaruh begitu banyak dasar dan fondasi pemikiran serta gagasan bagi negara ini. Sampai akhirnya Soekarno dan Angkatan 45 lainnya seperti Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan lain-lain membawa Indonesia merdeka dan membangun kedaulatan yang mandiri. Namun demikian, bahkan sosok Soekarno juga bukan berarti seorang yang sempurna atau tanpa cacat. Ada masa di mana kebijakan-kebijakan politiknya begitu banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya yang pandai menjilat, serta membawa kepentingan pribadi dan partai. Sehingga di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, ada begitu banyak penyimpangan politik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
dari mulai pembentukan demokrasi terpimpin yang semakin mengarah pada otoritarianisme, praktik kolusi dan nepotisme yang siapa di situ punya koneksi, dia akan diuntungkan. Sampai penyalahgunaan kekuasaan di mana uang dana revolusi yang dikumpulkan dari keringat rakyat dan karcis-karcis bioskop pada saat itu dihambur-hamburkan oleh orang-orang pemerintah pusat di luar negeri. Kemudian posisi Gi pada saat itu jelas menentang Soekarno sebagai seorang politikus, tapi bukan berarti Gi tidak menghormati seorang Soekarno. Memang dalam memahami kehidupan seseorang, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi kehidupannya saja. Kita tidak bisa melihat sebuah keputusan atau kelemahan manusia sebagai hal yang seolah-olah bisa menjawab, merangkum, serta mewakili seluruh kehidupan seseorang. Setelah menggulingkan rezim Soekarno, lalu ada tragedi apa lagi? Jadi dinamika catatan sejarah gerakan 30 September 1965, kita tahu di situ ada G30 SPKI. Pasca penggulingan Soekarno, Indonesia dikuasai oleh rezim militer Orde Baru yang diawali dengan serangkaian penumpasan PKI yang dianggap sebagai dalang peristiwa pembunuhan ke-6 jenderal, dan pada masa itu Indonesia memulai babak baru yang sangat mencekam, di mana jutaan rakyat yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan PKI dipenjarakan, bahkan dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Pada masa-masa itu, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia diam dalam kengerian. Para awak media dan wartawan bungkam karena takut mengungkap kebenaran. Lalu siapakah orang pertama yang berani berteriak lantang menyatakan kebenaran? Ya, siapa lagi kalau bukan Sohogi. Dia adalah orang pertama dengan berani membeberkan serangkaian peristiwa pembunuhan di Bali oleh rezim Orba yang pada saat itu diperkirakan menelan korban sampai 80.000 jiwa. Sohogi merupakan sosok yang penuh kontradiksi. Dia gencar mengkritik Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi menjadi orang pertama yang memprotes keras terjadinya pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI tahun 1965 hingga 1966. Tidak hanya itu, Sohogi juga turun ke lapangan dan mengumpulkan data-data mengenai hal tersebut yang kemudian ditulis menjadi 2 serial artikel dengan nama samaran Dewa. Jadi pada saat itu Gi berangkat sendiri ke Bali untuk menyaksikan beberapa orang yang dibantai oleh para PKI. Dan dia juga berangkat ke Purwodadi, Jawa Tengah untuk menyaksikan pembantaian massal di sana. Menurut dia, di Purwodadi, Jawa Tengah itu sangat mengerikan. Dalam laporannya, Gi menyatakan tulisannya itu bukan untuk membela PKI atau membenarkan cara-cara yang dilakukan PKI untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya. Pembelaan Gi ditujukan kepada penegak hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Pembantaian massal di Bali jelas meninggalkan luka mendalam dan kesedihan. Berapa banyak janda yang ditinggal mati para suami dan anak-anak yang jadi yatim karena ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dalam jagal-jagal itu. Dan kejadian pembantaian massal di Purwodadi, Jawa Tengah menurut Gi itu sangat mengerikan. Yang ia maksudkan adalah penegakan hukum dan penegakan HAM pada saat itu harus benar-benar ditegakkan, dan para penganut Partai Komunis di Indonesia harus diadili dengan ketentuan hukum yang secara setimpal. Setelah itu, penumpasan PKI di Indonesia berhasil ditumpas oleh pemerintahan Presiden Soeharto, dan beliau juga yang menggantikan posisi Presiden Insinyur Soekarno sebagai presiden kedua. Kemudian saat mengawal Orde Baru Soeharto, usai tumbangnya Orde Lama dan seiring Orde Baru berkuasa, Sohogi merasa kecewa kepada beberapa kawannya yang sesama aktivis. Kemudian dianggapnya berkhianat karena Orde Baru sempat menawarkan kursi
DPR untuk Gi, tapi Gi menolaknya. Sementara itu ada 13 kawan aktivis yang menerima jabatan itu. Kekecewaan Gi terekspresikan dengan mengirimi mereka bedak, gincu, dan cermin. Gi berharap teman-temannya itu bisa berdandan cantik di hadapan penguasa. Gi menganggap mereka sudah melupakan rakyat dan mementingkan kedudukan serta keuntungan pribadi. Akhir tahun 1967, Soeharto melihat ketidakseriusan Soeharto dalam melakukan reformasi politik. Terbukti dengan banyaknya tokoh Orde Lama yang masih bertahan dalam pemerintahan. Selain itu, terjadi tanda-tanda intoleransi dan penindasan terhadap masyarakat. Dari sini saya mencoba belajar dari Gi dalam pergerakan mahasiswa dengan semboyan buku Pesta dan Cinta seperti mahasiswa Fakultas Sastra UI yang diharapkan tumbuh menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Hoki dengan penuh kesadaran mencoba membangun watak para mahasiswa bukan dengan cara memprovokasi atau mengkader secara kasat mata, tetapi lebih mengajak secara halus untuk berpartisipasi membesarkan bangsa lewat pengalaman kehidupan mahasiswa di fakultas. Tidak hanya itu, mahasiswa sekarang sudah banyak sekali yang berpikiran untung rugi. Ya nggak salah, cuma dari sanalah saya melihat bibit-bibit kapitalisme itu muncul. Kemudian mereka akan bersifat individu, apatis. Yang penting mereka dapat untung, kehidupan selesai. Tak perlu memikirkan bagaimana si miskin, atau bagaimana kebijakan pemerintah yang tak perlu rakyat, atau dosen yang semena-mena terhadap mahasiswa, dan kebijakan rektorat yang nyeleneh dan itu bisa merugikan mahasiswa. Tapi dari aksi demo getol Omnibus Law pada bulan Oktober 2020 lalu itu membuat saya senang karena pergerakan mahasiswa itu ada dan akan terus aktif sesuai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas tuntutan dari aksi mahasiswa ini sejalan dengan menurunnya pengelolaan pemerintah. Saat ini banyak sekali penyelewengan kekuasaan pemerintah yang mereka acuh oleh suara rakyat, yang itu sebetulnya menjadikan posisi mereka saat ini. Beberapa banyak menteri yang terjerat KPK. Apa masalahnya? Masih kurangkah kita orang jujur? Atau sebetulnya jika segala dana yang digelontorkan untuk rakyat bisa 100% diterima oleh rakyat dan tidak ada pengkatan dana dari pemerintah pusat hingga daerah hingga ke masyarakat itu sendiri, Indonesia bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan kita bisa sedikit demi sedikit mengolah SDM dan SDA di negeri ini dengan baik. Kemudian pada tahun 1972, mahasiswa melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan. Misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah di saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri. Protes terus berlanjut tahun 1972 dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM Jepang Kekeu Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa malari pada 15 Januari 1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakan isu ganyang korupsi sebagai salah satu tuntutan Tritura baru di samping dua tuntutan lainnya, bubarkan asisten pribadi dan turunkan harga, sebuah versi terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan asisten pribadi presiden. Kemudian pada saat itu Presiden Soeharto dan beberapa menteri bertemu dengan Tanaka dan serta rombongannya pada tanggal 15 Januari tahun 1974 di Istana Negara. Pada saat bersamaan ribuan orang yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA turun ke jalan melancarkan protes. Mereka berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang yang masuk ke Indonesia. Sejak Tanaka tiba, tidak hanya Jakarta yang menjadi berbeda. Kehidupan tokoh-tokoh yang terlibat dalam gelombang protes terbesar pertama setelah Orde Baru berkuasa ini juga menjadi lain. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Malapetaka 15 Januari 1974. Di penjuru lain Jakarta, aksi massa juga berlangsung. Salah satu yang paling mencekam terjadi di Pasar Senen.
Di sana massa membakar proyek kompleks pertokoan yang baru saja dibangun. Mereka mengajukan 3 tuntutan yang dinamakan Tritura Baru 1974. Pertama, bubarkan lembaga asisten pribadi presiden ASPRI. Kedua, turunkan harga. Dan yang ketiga adalah ganyang korupsi. Bagi para demonstran, modal asing yang beredar di Indonesia sudah berlebihan. Menurut mereka pula, Tanaka berikut investasi, korporasi, dan produk-produk asal Jepang adalah bentuk imperialisme gaya baru. Pada hari itu juga, wartawan Tempo Martin Aleida mendapat tugas memotret. Dalam suatu tayangan dokumenter bertajuk Menolak Lupa yang disiarkan oleh Metro TV, dia mengisahkan ketika iring-iringan massa lewat di depannya sambil meneriakkan ucapan yang menyeramkan. Syahdan 2 atau 3 tentara berseragam memanggil Martin. Mereka meminta roll film yang terdapat dalam kameranya. Martin tidak punya alasan untuk menolak. Dia juga berpikir toh foto itu tidak akan bisa dimuat di majalahnya. Dia pun menyerahkan film kamera itu. Kepada New York Tim Richard Haloranjan melaporkan sebagian besar polisi dan tentara Indonesia yang dikirim untuk berpatroli hanya berdiri dan menonton. Mereka hampir tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan para demonstran. Baru pada sore harinya, peluru peringatan ditembakkan ke udara, lalu setelah malam tiba, aparat keamanan mulai bertindak kasar. Polisi mengangkut sekitar selusin demonstran ke sebuah kantor polisi terdekat. Richard juga menyebut ada seorang demonstran yang dipukuli di belakang kepalanya. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Januari 1974, aliran demonstrasi tidak kunjung mereda. Gubernur DKI pada saat itu, yaitu Ali Sadikin, dia merasa resah dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kampus UI dan katanya, saya masuk dari belakang dari rumah sakit, sebut Bang Ali dalam Bang Ali demi Jakarta tahun 1966 hingga 1977. Kabar Bang Ali sedang berada di UI itu pun sampai ke Sumitro lewat laporan dari Kepala Staf Kopkamtib Sudomo. Sumitro meminta Bang Ali untuk meneruskan dialog dengan mahasiswa. Pesan Sumitro, katakan kepada mahasiswa bahwa persoalan sudah selesai. Usahakan supaya aksi mahasiswa mereda. Pada malam harinya, Bang Ali berbicara kepada para mahasiswa seraya menekankan jika demonstrasi terus berlangsung, korban dari pihak mahasiswa akan berjatuhan. Bang Ali pun mengajak aktivis yaitu Hariman ke TVRI. Lewat siaran TVRI, Hariman mengumumkan persoalan yang dihadapi mahasiswa sudah selesai. Imbauan Hariman di TVRI itu mampu meredam aksi mahasiswa. Namun, malapetaka sudah kadung terjadi. Sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, dan 144 buah bangunan rusak berat serta 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan. Setelah malari 1974, Soeharto memecat Sumitro dari jabatan Pangkopkamtib. Ia juga membubarkan lembaga ASPRI atau Asisten Presiden dan Ali Mertopo dipindah tugas menjadi Wakil Kepala Bakin. Pencopotan jabatan juga terjadi pada orang-orang terdekat Sumitro. Sutopo Juwono dikenal sebagai orang Sumitro, dicopot dari jabatan Kepala Bakin. Soeharto lalu memanggil Yoga Sugama yang tengah menjadi perwakilan Indonesia di PBB untuk menggantikannya. Jadi sebelum peristiwa malari itu meledak, yang pertama, Orde Baru berjalan sekitar 10 tahunan, ketidakharmonisan antara penggerakan mahasiswa dengan Orba mulai terasa. Pada tahun 1974, mahasiswa melancarkan berbagai kritik dan koreksi atas berbagai praktik rezim Orba yang dinilai merugikan rakyat, dan mereka pun mulai berkonfrontasi dengan militer. Dan kedua di antara aksi tersebut adalah gerakan mahasiswa menggugat. Program utama aksi yang dimotori oleh Arif Budiman, yakni kakak kandung dari Sohoki, ia mengecam kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan praktik korupsi
oleh para pemegang kekuasaan Orba. Aksi berikutnya adalah menentang pelaksanaan pemilu pertama Orba karena golongan karya atau Golkar dinilai curang. Penentang pemilu ini kita kenal dengan sebutan golongan putih atau Golput. Selain Arief Budiman, tokoh penggerak Golput adalah Adnan Buyung Nasution dan Asmara Nababan. Lahirnya Golput pada 20 Mei tahun 1971 didasari oleh fakta bahwa rezim Orba hanya mencoba mempertahankan dan memapankan status quo-nya lewat berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemilu, Partai Politik, serta kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tahun 1972, para mahasiswa juga menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah karena proyek tersebut menggusur banyak rakyat miskin. Kemudian gelombang protes terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tanggal 15 Januari tahun 1974. Peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Malari ini merupakan aksi protes atas kedatangan Perdana Menteri Jepang Kekeu Tanaka ke Indonesia. Isu yang diangkat pada gerakan era ini sudah mengkerucut, yaitu penolakan diberlakukannya terhadap NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus. NKK, BKK ini membekukan Dewan Mahasiswa DEMA dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Pemberlakuan NKK BKK mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0457-0-1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi, di mana organisasi kemahasiswaan pada tingkat perguruan tinggi bernama SMPT atau Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Organisasi kemahasiswaan ini menjadikan aktivis mahasiswa dalam posisi yang mandul atau karena pihak rektorat yang notaben perpanjangan pemerintah dalam kutip penguasa lebih leluasa dengan dilegalkan untuk mencekal aktivis mahasiswa yang berbuat over, bahkan tidak segan-segan untuk mendeokan mahasiswa yang hanya dituntut untuk kuliah. Di kampus, intel-intel berkeliaran, pergerakan mahasiswa dimata-matai. Maka tidak heran jika misalnya hari ini menyusun strategi demo, besoknya aparat sudah siap siaga karena banyak intel yang berkedok mahasiswa. Pemerintah Orde Baru pun menggaungkan opini adanya pergerakan sekelompok orang yang berkeliaran di masyarakat dan mahasiswa dengan sebutan OTB, organisasi tanpa bentuk. Masyarakat pun termakan dengan opini ini karena OTB ini identik dengan gerakan komunis. Sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah tidak berhenti pada diberlakukannya NKK-BKK. Jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah, yaitu dengan meleburkan diri dan aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, PMKRI, Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung. Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat kala itu. Mahasiswa menolak terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang ketujuh kalinya dalam sidang umum MPR pada tanggal 10 Maret 1998. Kondisi ekonomi yang memburuk membuat mahasiswa mulai berdemonstrasi di luar kampus. Namun demonstrasi mahasiswa kemudian berubah menjadi tragedi pada tanggal 12 Mei 1998. Saat itu, aparat keamanan bertindak represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di kampus Universitas Trisakti.
penembakan dan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti tewas. Selain itu 681 orang juga menjadi korban luka dalam tragedi Trisakti tersebut. Namun gerakan mahasiswa tidak terhenti dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam tragedi Trisakti atau kerusuhan 13 hingga 15 Mei 1998 kala itu. Pada tanggal 18 Mei tahun 1998, para mahasiswa UI ini memutuskan bergerak menuju DPR untuk melebur dengan kelompok mahasiswa lain yang sejak pagi mengepung gedung DPR MPR. Sekelompok itu antara lain Forum Kota, PMII, HMI, dan KAMI. Namun kelompok pertama yang berhasil masuk ke dalam gedung DPR MPR adalah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, 50 perwakilan mahasiswa dari FKSMJ dari berbagai kampus masuk ke dalam kompleks parlemen. Masuknya 50 perwakilan FKSMJ itu membuat kelompok mahasiswa lain melakukan negosiasi agar dapat masuk ke dalam. Sekitar pukul 13 jam 1 siang, mahasiswa yang berada di luar bisa masuk. Mereka bisa mulai masuk ke dalam parlemen. Tuntutan reformasi pada tanggal 18 Mei tahun 1998 sebenarnya tidak hanya mahasiswa yang bergerak ke gedung DPR MPR. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan reformasi nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Tidak hanya itu, para tokoh itu bahkan sempat berorasi di dalam gedung DPR. Salah satunya adalah Dimyati Hartono yang menuntut reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum, serta tuntutan mundurnya Soeharto Habibie. Mereka menemui fraksi Karya Pembangunan Golkar dan fraksi Persatuan Pembangunan. Tuntutannya pun sama, reformasi di segala bidang. Dalam waktu yang bersamaan, Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi 2 DPR. Dalam pertemuan, Amin Rais menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono X siap memimpin Long March pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Yogyakarta untuk menuntut digelarnya sidang umum istimewa MPR dengan agenda penggantian kepemimpinan nasional. Agar semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Apa saja sih latar belakang dari setelah tragedi 98 kala itu? Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan zaman Orde Baru, Kabinet Pembangunan, dan merajalelanya korupsi juga meningkat. Yang kedua, tragedi Trisakti, agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto yang telah tercapai. Namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Sepanjang aksi unjuk rasa itu ada 4 orang yang tertembak oleh aparat kepolisian. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Mereka telah ditemukan tewas di bekas bangunan mal yang terbakar. Alhasil, keluarga keempat mahasiswa yang tertembak mengadukan penembakan oleh aparat yang mereka anggap sebagai pelanggaran HAM berat hingga hari ini untuk mereka bisa diadili. Tragedi Semanggi terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November 1998 dan terjadi kembali pada tanggal 24 September tahun 1999 ketika zaman Kabinet Reformasi Pembangunan Baharudin Yusuf Habibie telah berakhir. Walaupun tanpa wakil presiden, mahasiswa juga menganggap bahwa rezim Baharudin Yusuf Habibie masih sama dengan rezim Soeharto. Kesamaan yang mudah mereka lihat yaitu dari dui fungsi antara ABRI dan TNI. Sepanjang diadakannya sidang istimewa itu, masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta tempat diadakannya sidang istimewa tersebut diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat
dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa. Keadaan di Gedung Nusantara boleh dikatakan aman terkendali, tapi tidak ada satupun mahasiswa yang mengacaukan keamanan berani masuk. Tidak mungkin mereka mampu menerobos pintu gerbang karena telah digembok dan dilas oleh penjaga yang begitu ketatnya. Penjagaan keamanan begitu diperketat sampai ke kawasan Semanggi. Semua kendaraan pribadi dan umum dikosongkan. Namun ketika mahasiswa bentrok dengan penjaga keamanan yang begitu ketatnya, semua mahasiswa berhasil dibubarkan. Namun ada sebagian kecil dari mahasiswa yang dibubarkan, mereka meninggal di tempat karena ditembak oleh aparat, dan hal tersebutlah yang membuat peristiwa itu dinamakan sebagai tragedi Trisakti. Tragedi Semanggi berlanjut pada tanggal 24 September tahun 1999. Sama seperti tragedi Trisakti, tragedi ini mampu menurunkan tahta kepresidenan Baharudin Yusuf Habibie yang cuma bertahan dalam 1 tahun. Ketika itu pada awal September tahun 1999, sasaran unjuk rasa yang mereka tuju adalah rumah dinas B.J. Habibie yang dituding mendapat harta kekayaan dari korupsi. Namun pada tanggal 24 September 1999, Baharudin Yusuf Habibie akhirnya dilengsarkan dari jabatannya. Akhirnya pada bulan Oktober tahun 1999, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Presiden RI tahun 1999 hingga 2004. Walaupun Kabinet Persatuan Indonesia Abdurrahman Wahid cuma bertahan dalam 2 tahun saja. Kesimpulannya, yang pertama adalah aksi demonstrasi mahasiswa yang cukup merata secara nasional pada waktu belakangan ini menjawab pertanyaan, kemana gerakan mahasiswa? Aksi mahasiswa terkait penolakan terhadap revisi UU KPK dan beberapa RUU lain menjadi bukti mereka masih ada dan setia bersama kepentingan publik. Kemudian bagaimanapun harus diakui, gerakan mahasiswa selalu melekat dengan sejarah perubahan di negeri ini. Perjalanan politik kebangsaan kita tak pernah lepas dengan peran pemuda dan mahasiswa yang menyertainya. Jika mengikuti periodisasi, gerakan pemuda dan mahasiswa terbagi dalam 2 tahapan, yaitu prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tahap prakemerdekaan itu ditandai oleh berdirinya Budi Utomo, kemudian sebagai organisasi kepemudaan yang menjadi ikon pergerakan pemuda tahun 1908 kala itu, dan disebut juga sebagai era perintis terhadap upaya menyadarkan pemuda kala itu. Kemudian ketika peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dikenal sebagai era penggerak karena kesadaran kebangkitan bangsa ini kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh penggerak kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta yang kemudian mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan pada tahun 1945, dan kemudian jelas model pergerakan di tahap prakemerdekaan ini lebih menghadapkan pemuda dengan pemerintahan kolonial lewat gerakan politik diplomasi. Sementara pada tahap pasca kemerdekaan, perubahan politik menonjol lebih banyak dihiasi gerakan mahasiswa yang lahir sebagai kekuatan penekanan dan berhadapan dengan pemerintahan Indonesia. Gerakan mahasiswa angkatan 66 menjadi penanda awal bagaimana mahasiswa menjadi oposisi di era pemerintahan Soekarno. Lalu ada cerita sukses dari gerakan mahasiswa angkatan 66 pada saat itu tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi kekuasaan hingga saat ini. Bahkan ketika pasca Soekarno, gerakan mahasiswa pun kemudian dibatasi ruang geraknya oleh rezim Soeharto. Kebijakan Mendikbud Daud Yusuf terkait normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKKBKK) menjadi tembok pembatas bagi ruang gerak mahasiswa kala itu untuk berpolitik. Kemudian jika kita telusuri kebijakan NKKBKK ini tidak lepas dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sebut saja kampanye mahasiswa terkait golongan putih saat pemilu 1971 dan protes mahasiswa atas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1973 yang berpuncak pada demonstrasi mahasiswa terhadap dominasi modal asing di Indonesia pada tanggal 15 Januari 1974 yang kita kenal sebagai peristiwa Malari.
Selanjutnya, pada tahun 1990, Mendikbud Fuad Hasan resmi mencabut kebijakan NKK-BKK dan kemudian membuat pedoman terkait organisasi kemahasiswaan. Dari sinilah kemudian lahir era Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Era Senat meskipun dibentuk oleh kampus menjadi pintu bagi gerakan mahasiswa untuk mengekspresikan ruang geraknya berpolitik. Apalagi sejatinya otoritarianisme Orde Baru merupakan pendidikan dan penyadaran politik yang sebenarnya untuk tetap berlangsung di dalam kampus. Salah satunya pers kampus yang menjadi media alternatif karena dikelola mandiri oleh mahasiswa dan secara umum kontennya lebih banyak menjadi oposan terhadap pemerintahan Orde Baru. Puncaknya pada saat krisis moneter tahun 1998 yang kemudian memicu gerakan mahasiswa pada kala itu, sebab meningkatnya harga kebutuhan pokok membuat mahasiswa yang kala itu baru saja mengalami proses transisi turun ke jalan bergerak menyuarakan aspirasi rakyat. Pada saat tragedi itu banyak sekali menelan korban, pertokoan yang dijarah, kemudian pemerkosaan kepada perempuan etnis Cina Tionghoa yang sampai saat ini pun mereka belum mendapatkan keadilan.